batal puasanya. Kecuali yang penting mubasyiroh, nempel. Kecuali jalur mimpi. Mimpi nggak masalah. Bapak tidur semalam, beres tahajud, sholat tobat, subuh berjamaah, beres sholat subuh, tidur. Bahkan di masjid misalnya tidurnya. Ketika tidur, mimpi, datang Eli Sugigi. Ya kalau nggak Eli Sugigi, Oma Swati atau Pak Nori. Ketika tidur, terjadi perang Badar. Pahamnya perang Badar? Pas bangun, ternyata celananya ada Pulau Donggala. Batal nggak? Batal nggak? Kagak, karena memang jalurnya mimpi. 4 wa ta'ammadul qai. Wajib orang yang puasa jangan menyengaja muntah. Beda sama tidak menyengaja, was. Intinya jangan menyengaja. Contoh, Bapak mau berangkat ke mudik kampung, naik mobil AC dingin, tak kuat nih perut, namanya kosong, siang sore pusing kena angin, mual kan biasanya, apalagi jalannya liku-liku, muntah, batal nggak? Bapak naik mobil pusing kepala, bau bensin, AC, jalannya liku-liku, akhirnya Bapak muntah. Bapak lagi puasa, batal nggak? Batal? Batal kan? Kalau ketika Bapak muntah udah keluar dari tenggorokan, Bapak nggak keluarkan ke plastik, dari mulut Bapak telan lagi, nah itu batal. Saya belum selesai pertanyaannya, Bapak udah main jawab-jawab aja. Ini batal, Pak. Maka kalau misalnya Bapak nggak tahan ini, mual, muntahkan, jangan ditelan lagi. Tapi kalau dimuntahkan, Bapak kumur-kumur, jangan nggak kumur-kumur. Kumur-kumur, buang lagi, baru tak membatalkan. Karena tidak disengaja. Kalaupun yang dikeluarkan masih bagus, sop-sopnya misalnya, Bapak ikat, pas maghrib, angetin, Pak. Ini ngomongin muntah ya kayak begitu, jorok. Itu intinya nggak batal. Dalilnya mana? Hadis Nabi dalam riwayat Ashabus Sunanil Arba'ah wa qala Tirmidzi hasan gharib. Kata Nabi, man dara'ahul qai, barang siapa yang tersibuki dengan muntah wa huwa shaim, dia sedang berpuasa, falaisa alai qada, tidak ada kodok bagi dirinya, artinya nggak batal. Tapi wa man istaqa'a, orang yang menyengaja muntah, fal yaqdi, wajib kodok. Apa menyengaja muntah? Ya contoh yang awal itu, misalnya ada orang dikasih makanan, pasti kasih makanan, taruhlah sop lah, Jod nih sop, sop apa ini, mau nggak? Kayaknya enak dimakan, enak segar, kebetulan lagi sahur itu, habis semangkok ditambah lagi semangkok, dua mangkok gede lagi, kan? Kenyang, dia nggak pakai nasi juga. Akhirnya pas subuh beres sholat, kata Ustaz Rohadi, John, pokoknya kalau ada yang ngasih sop jangan mau lu. Emang kenapa? Lu tahu nggak, di depan masjid 3 ekor kucing buduk. Oh biasanya ada itu kucing buduk, tapi kok ini nggak ada. Justru itu sama dia itu diambil, di sop, rencananya mau dikasih ke jamaah Al-Imran, pokoknya lu jangan jadi korban. Bangsa, kata dia, gua termasuk korban. Nggak nerima, pulang ke rumah, dirojok-rojok, nggak keluar, ambil sikat WC, barulah keluar. Batal nggak? Kenapa batal? Nah, menyengaja. Wa manis tako apal yakti. Nah, orang yang menyengaja wajib bagi dirinya qada. Jelas? Ada mau nanya sampai sini? Ayo. Bisa kalau kita lagi sholat kan sering bosan. Sholat ada jamu. Ada tadi saya bilang, waktu
Darahnya. Nah, sekarang nyamuk kita tepat. Nah, darah itu kan kotor itu gimana? Nah, gini. Menyengaja enggak? Itu namanya dorbatan wahidah. Menyengaja batal. Tahu ada nyamuk di sini. Akhirnya dipukul mau dia stop. Mati nyamuknya. Tak boleh. Apalagi di kepala orang. Dilihatin mah dia depan mamumnya. Ada nyamuk gede. Antem dia. Nah, ini bukan hanya batal, bapak pun berantem sama dia. Nah, yang jadi masalah nggak sengaja. Oke ya, nggak sengaja. Saya gatal di pipi. Pas megang, pas nyamuk mati. Batal? Nggak batal. Tapi darahnya Ustadz, itu darahnya banyak. Darah nyamuknya banyak, sebanyak-banyaknya darah nyamuk. Jurh itu darah luka yang merambat saja nggak membatalkan. Kepalanya luka misalnya, bocor. Pas lagi sholat ngerambat ke bawah. Nah, gini aja. Apakah sholatnya batal? Tidak. Bukankah darah itu najis? Najis, sepakat ulama. Tapi namanya an-najasatul ma'fuat, najis yang dimaaf. Darah jerawat, darah bisul. Bahkan kalaupun sampai muncrat. Contoh, yang di sampingnya itu ada yang punya bisul di kening. Ketika dia melaksanakan sholat, perih aja bisulnya. Akhirnya ketika baru megang doang karena perih, muncrat. Itu nanahnya sama darahnya kena ke orang yang di sampingnya. Datang. Apakah batal? Enggak batal. Walaupun darah orang lain yang nempel ke dia, walaupun darah hewan, nyamuk, jangankan nyamuk, ayam. Bapak sembelih ayam, sapi, kambing. Kebetulan Idul Adha, dohor itu sholat, di belakangnya masih ada darah, tapi nggak terlalu banyak, masih ada darah kering. Kalau ini masih kesapu, karena kepake wudhu, wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi ada yang di sini nih nggak kena, tapi ada darahnya. Sholatnya sah selama bukan darah mughaladzah. Apa darah mughaladzah? Anjing, babi, wafar uhuma, dan anak daripada blasteran keduanya. Anjing nikah dengan sapi, lahirlah anaknya pijing, sapi anjing itu namanya pijing, Mbak. Itu sama, darahnya netes ke kita mughaladzah. Jadi intinya tak masalah. Bapak sholat tak sengaja ini nyamuk, akhirnya darahnya bakal ke pori-pori segala, tidak membatalkan terhadap sholat. Yang penting tidak disengaja, nggak ada urusan. Kecuali nyamuk lewat langsung mau bapak ditangkap, ditelan, nah itu baru batal namanya, Pak. Itu namanya lapar, nggak batal. Tidak membatalkan sama sekali terhadap sholat, termasuk tidak membatalkan terhadap puasa. Ada lagi? Jelas semua? 5, terakhir 5. Al-ma'rifah bitarafainah. Wajib mengetahui 2 waktu. Bapak kalau lagi puasa harus tahu maghrib kapan, subuh kapan, wajib. Ada beberapa negara nggak ada siangnya, nggak ada malamnya, Pak. Ada negara itu nggak ada malam, Finlandia. Ada negara itu nggak ada siang beberapa bulannya itu, Swedia Timur. Bapak nggak tahu kan? Nah, susah sih kalau nggak pernah jalan-jalan itu. Taunya paling Tanah Abang, Monas. Nah, sekali-kali Pak, daerah Finlandia biar tahu. Nah misalnya nih, itu negara itu ada beberapa kotanya itu ternyata nggak ada malamnya, matahari terus aja nerik. Masalahnya kalau mereka puasa gimana caranya? Matahari terbenam maghrib namanya, matahari muncul subuh namanya, mereka nggak tahu. Maka jawabannya cukup bagi mereka muslim yang berpuasa di daerah tersebut sama seperti daerah Kutub Utara ya. Kutub Utara siang terus apa malam terus? Nah siang terus.
Bagi dia cara mengetahui hukum maghrib dan subuh cukup ke negara tetangganya yang dekat dengan negara itu kapan maghrib kapan subuh. Kalau itu negara Finlandia dekatnya dengan Jerman, maka maghrib Jerman ikutin, subuh Jerman ikutin, karena memang dulu nggak ada jam. Tahu maghrib tahu subuh dari mana? Matahari terbenam maghrib, matahari terbit. Matahari terbenam namanya sunset, matahari terbit namanya sunrise. Bapak nggak tahu kan? Taunya apa? Sunlight. Matahari kalau terbenam sunset, matahari kalau terbit sunrise. Cuci piring sunlight. Susah Pak, ini agak modern dikit nih. Nah kalau misalnya Bapak mau buka puasa nggak perlu pakai jam kadang suka ditipu, apalagi di masjid-masjid tertentu tuh pas adzan maghrib net makan dulu dia, tahu sendiri yang di rumah nungguin aja, kadang nungguin dari jam 2 itu kok belum adzan ya Pak, nggak tahu Bapak juga. Masjid coba belum azan, padahal yang di masjid kurma udah habis 7, bubur kacang 2 mangkok, bakwannya 2, lontongnya 2, belum bihunnya. Ini pengurus masjid kalau kayak begini, sekali lagi pengurus masjid yang khianat, nggak boleh. Tapi kalau udah net walaupun nggak azan maghrib, pengumuman aja udah sama seperti yang di awal itu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azan maghrib telah tiba. Selamat berbuka puasa, khususnya bagi wilayah jamaah Masjid Al-Imran. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, azan maghrib tidak bakal dikumandangkan terlebih dahulu karena enak di elu, nggak enak di gua. Nah itu juga selesai Pak. Paling jamaah apaan sih pengurus begitu amat. Lumayan kan azan itu bisa 5 menit. Nah makan kalau udah dikasih tahu selesai. Nah sehingga begini, karena kita sudah tahu kapan maghrib kapan subuh, hatta launawa ba'da tulu'il fajri la yasihu shaum. Kalau ada orang yang niat puasa ternyata matahari sudah terbit, la yasihu shaumuhu, wajib qada, enggak sah puasanya. Atau au akala mu'taqidan annahu lailun wa kana qad tala'al fajru lazimahul qada. Ada orang yang makan dia meyakini bahwa ketika makan waktu sahur jam 3 jam 4, yakin jam 3 jam 4, ini babnya yakin Pak. Wa kana qad tala'al fajru, ternyata salah, matahari sudah terbit, mungkin jamnya ngaco, dia bangun tidur. Pas bangun kaget, malam beres tahajud ketiduran. Pas bangun, ya Allah, jam berapa? Jam 4. Untung masih jam 4. Masih ada setengah jam makan dia. Ternyata pas cek keluar sudah pagi jam 8. Bagaimana dengan puasanya? Lazimahul qada, wajib qada. Maka intinya begini, kalau Bapak bangun walaupun yakin, cek dulu keluar. Khawatir jam salah, bisa aja Bapak cek keluar masih gelap apa kagak. Kalau dibuka ternyata jam 3, pas dibuka masih gelap, berarti memang masih boleh sahur. Khawatirnya batunya mungkin lemah, terus Bapak makan, pas buka pintu ternyata udah siap, maka puasanya wajib diqada, wajib. Itu yang yakin. Nah termasuk wakadha lau akala mu'taqidan annahu qad dakhala lail, dia meyakini sudah masuk maghrib, ternyata sumabana khilafuhu, padahal belum, lazimahul qada. Contoh nih, dia nungguin 5:30, nggak lihat jam lagi, pokoknya nunggu azan aja dia makan. Pas denger azan langsung makan, nggak tanya-tanya dulu. Ternyata yang azan itu di masjid lagi latihan lomba azan. Maka awas nih Pak, Bapak jangan buat macam-macam. Latihan lomba azan pas deket maghrib, ini
Khawatir nanti orang-orang yang dengar keliru, ini azan maghrib apa bukan. Apalagi yang memang dia lapar, nungguin aja 5:30. Maghrib lama amat sih, nggak lihat jam, nggak bawa HP, nggak lama. Allahu Akbar, oh hantem. Udah adzan pertama, nggak lama adzan lagi. Kedua ada yang azan lagi, pas dicek, udah maghrib nggak sih? Belum, itu mah lagi lomba azan katanya di masjid. Gimana puasanya? Lazimahul qada, wajib puasanya untuk diqada. Akan tetapi kalau ada orang yang makan di waktu maghrib tanpa ada keyakinan, tanpa ada prasangka yang kuat, hukumnya bahwa haramun bila khilaf, sepakat seluruh mazhab haram. Contohnya apa? Adzan belum, kemudian dia nunggu maghrib, contohnya dengar adzan samar. Kalau di Jakarta aman lah Pak, insya Allah. Kalau di kampung ini Pak, saya aja kerasa kalau di kampung itu udah azan apa belum ya. Apalagi kalau di TV kan ada di Jakarta biasanya, dengerin aja azan apa bukan ya, dengerin aja, ternyata bukan. Maka kalau daerah-daerah yang jauh ke masjid, jangan terfokus dengan satu azan, minimal 2 lah, bagus-bagusnya 3. Kalau di Jakarta emang nikmatlah Jakarta, ini masjid ada, datang musola ada, dia udah nggak perlu lagi mikirin maghrib atau belum. Udah ada mulai yang tahlil, nggak lama pasti maghrib. Kalau di kampung-kampung jarang kayak begitu. Akhirnya kalau yakin ini azan apa bukan, samar, diem. Bagaimana kalau dia malah batalkan? Bahwa haram hukumnya. Karena tidak ada prasangka yang kuat. Kecuali begini, idza ghalaba 'ala dzannihil ghurub bil istihad bi wirdin. Baru boleh. Asal Bapak kalau udah asar sekarang 4, maghrib jam 6 lebih. Kalau asar maju, maghrib maju. Kalau asar mundur, maghrib mundur. Itu waktu dipakai misalnya. Setiap Bapak selesai sholat asar, Bapak nggak pernah pulang. Bapak di masjid. Baca Al-Quran 3 juz, baca zikir 1000, baca sholawat 5000. Itu biasanya kalau udah baca Quran 3 juz, zikir 1000, sholawat 5000, pasti maghrib. Walaupun dia nggak lihat jam, beristihad dengan wiridan kayak begitu boleh. Biasanya suka pas, beda sama ngeliatin langit aja. Bisa aja kan jam 5 mendung gelap, udah gelap nih, bentar lagi maghrib, orang baru jam 2, bentar lagi maghrib gimana? Itu mendung, gelap mendung. Kalau dengan wiridan beda. Dan salah satu yang bakal mengetahui tanda-tanda kiamat, tidak bakal lagi matahari terbit dari timur, melainkan terbit dari barat, orang yang ahli wirid. Dia biasa wiridan, wah ini kok udah waktunya subuh, tapi matahari belum terbit-terbit, seharian gak terbit-terbit. Nah dia tahu, nanti matahari bakal terbit di barat, bukan lagi terbit di timur. Maka buat pengumuman agar supaya para masyarakat bertobat kepada Allah. Karena itu terakhir, kalau udah matahari terbit dari barat, terbenam dari timur, pintu taubat sudah ditutup. Walaupun nangis darah, tidak bakal diterima tobat kita oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tinggal nanti di pertemuan besok sekaligus tawakupan, kita bakal bahas 10 hal yang bisa membatalkan puasa dan 3 hal yang disunahkan saat berpuasa. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehatul afiat oleh Allah dan bisa selalu istiqomah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
والمسلمين من كل عين اللهم ومن العدا ومن المولى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك السلام دائما ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله جل وعلا وصلي وسلم على ولي الاخرين وتبارك وتعالى سادتنا ورسولنا اجمعين امين يا الله يا رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا والشر بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من احببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من ابغضت اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه وسوء الخاتمه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.